Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Sampai di situ. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka ittaqu, takutlah kamu, ma baina aidikum, kepada siksa yang ada di hadapan kamu itu dunia, wa ma khalfakum, dan siksa atau azab yang ada di belakangmu itu yang akan datang akhirat, la'allakum turhamun, agar supaya kamu diberi rahmat. Kaji kita sebuah kepatang sampai ayat 44 surah Yasin. Itu illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Tidak lain dan tidak bukan diselamatkannya mereka-mereka atau siapa saja yang berada di atas kapal ketika lebih-lebih ketika datang ombak menggunung, badai dahsyat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka satu pun jua, melainkan rahmat Allah saja. Dan begitu pula apa yang mereka tunggangi, yang mereka kendarai, seperti pesawat udara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka ketika terjadi petaka, kecuali rahmat Allah. Begitu juga di darat. Iko menerangkan kepada kita tidak boleh ujub, bangga, merasa bisa. Barangkali itulah terkadang diperlihatkan dan dipertontonkan kepada kita adanya pesawat jatuh, adanya kapal hilang dan tenggelam. Dan bahkan di darat sekalipun yang orang merasa aman. Taruhlah di udara orang tidak bisa berhenti, dan taruhlah di lautan orang pun tidak bisa menyelamatkan diri karena ombak besar. Tapi di darat orang merasa aman. Tidak boleh kita merasa aman. Terkadang terjadi yang namanya rem bolong atau tergelincir, atau malahan rodanya tanggal udah, dan lain-lain sebagainya macam. Bisa jadi itu suatu peringatan bahwa
Tidak boleh kita pede seakan-akan bisa kita mengatasi semua dan seakan-akan kita telah berkuasa atas itu. Karena itulah yang mendorong manusia itu angkuh, sombong, merasa tidak butuh kepada Allah, sehingga mereka tidak berdoa, tidak bermohon untuk keselamatan. Disitulah kita diajari setiap niat kendaraan membaca doa-doa. Sakhkhara lana haza, salah satunya kan? Sakhkhara lana hada, yang telah menjinakkan, yang telah menundukkan yang kita kendarai ko, meskipun yang kita kendarai kini ko tidak hewan seperti unta, kuda dan keledai. Yang kita kendarai kini ko adalah motor atau mobil atau bus atau pesawat atau kapal, tapi kita tidak akan bisa kalau semuanya itu tidak dijinakkan oleh Allah, tidak ditundukkan dan tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengendarainya, membawanya. Andaikan bisalah kita kendarai, kita bawa, tapi kita tidak boleh juga tetap merasa aman. Dari hal-hal yang mungkin saja terjadi di luar dugaan, di luar apa yang kita ingini, maka kita selaku mukmin tetap berserah diri kepada Allah. Lebih-lebih bagi yang bersafar. Bagi yang coba bersafar kan ada doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Hawwin alaina, hawwin, mudahkan, gampangkan. Nah, bahkan di situ berlindung kita min wa'ta'is safar wa kabatil manzar. Itu bagi orang akan safar dibaca. Aduh, berdoa kepada Allah agar dipelihara, dijaga, dilindungi, dimudahkan. Akan terjadi. Karena semuanya, bisanya kapal berlayar, pesawat dan angkutan darat, bisa semuanya itu kan rahmat. Nah, itu kuncinya. Illa rahmatam minna. Dan mata'an ilahin. Masih ayat 44. Wa mata'an ilahin. Untuk memberikan mata kesenangan kepada kamu, ilahin, sampai waktu tertentu, namanya hid, sampai waktu tertentu. Balik kita ke pakar haji, minta salamai dan salamai sama ujungnya mati. Orang yang diselamatkan terlepas daripada mara bahaya, sehingga hidup itu pun hidupnya sampai batai waktu itu. Ada saling berkait. Andaikan mereka tidak mati lantaran bahaya yang datang ketika naik kapal atau pesawat udara atau kendaraan darat, ajalnya belum sampai. Andaikan mati, ajalnya sudah sampai. Tapi kedua-duanya tetap ketentuan Allah. Karena itu hanya penyebab. Tanawatil asbab, sebab itu bisa banyak ragam, corak dan berbilang. Kematian cuma satu. Ada kalaunya sakit, ditembak, terjatuh, dilantar auto, aturan pesawat nan jatuh, atau mobil segala macam. Semuanya itu sebab-sebab. Tapi bukan penyebab yang mematikan. Sebab orang kalau nak mati lantaran pisau, dia akan mati lantaran yang lain. Waman lam yamut bisayf, siapa yang tidak mati lantaran pedang, dia akan mati juga. Kena pedang yang mematikan. Kira begitu. Jadi
ayat iku wa mata'an, diselamatkannya orang-orang dari kecelakaan ketika di kapal-kapal, sehingga datang tim penyelamat, tim SAR, misalnya lah terapung-apung di lautan selama sekian hari, ketemu di tim SAR, sehingga selamat, bisa hidup, tetap itu sampai ilahin, sampai batas waktu tertentu, sampai ajal. Ini dibiarkan hidup dan Allah selamatkan, itu rahmat. Di samping itu ajalnya belum sampai. Sianan mati, ajal sudah sampai. Cuma matinya penyebab karena tenggelam. Penyebab mati karena atau masuk jurang. Penyebab mati karena pesawat tuh, atau pesawat menubruk gunung dan seterusnya. Ndakna orang yang di pesawat atau di kendaraan selamat, kita pun dibiarkan hidup yo sampai ilahin yo. Nang segar bugar, nang sehat-sehat pah. Termasuk kita jago pagi kah ilahin yo. Diberi kesenangan hidup sementara, mata tu kesenangan hidup sebentar. Bisa ketawa-ketawa, bisa berjumpa-jumpa, makan enak, lalu lama, bermain-main, bersenang-senang, bersukaria. Tetap itu namanya mata, kesenangan yang tidak lama. Berapa lamanya? Ya sampai ilahin, sampai batas waktu tertentu. Kalau bahasa gurumu dulu, ikan dalam tabek itu berenang, dia sampai di panciang orang, sampai tangguh orang. Dia berenang-renang, yang kembali sampai tangguh orang, yang panciang orang. Tiba di ayam, ya sampai dah biar orang. Ilahin namanya. Awakku dibiarkan hidup, baikian. Makan sinan, berjuang ke sinan, bertamu-tamu, bersusu. Kalau besok aku saudara yang mana runi-runi, alma mater. Yes, dibiarkan dekat itu ya sampai ilahin. Kita semuanya ilahin. Termasuk yang betul-betul di luar dugaan kita manusia, selamat orang dari runtuhan, misal. Dari bencana, ya termasuk kapal, mobil, pesawat. Tidak disangka orang selamat. Selamat itu pun sampai ilahin. Ilahin. Itu kira-kira yang barangkali perlu kita ingatkan. Termasuk kita pagi kini ko ilahin je. Bermata, kita mata itu kan bisa bersenang sebentar. Sampai suatu waktu habis kesenangan itu. Cuma kita kan tidak dikasih tahu sampai belum. Antara Senayan besok atau besok sore, kan tidak tahu. Atau Selasa. Di hari yang 7 aja. Di hari yang ke-8 kita mati. Lupanya hari ko tidak 7 ada 8. Satu, Akai, Senayan, Selasa, Rabaah, Kamis, Jumaat, mati. Hari yang ke-8 mati. Cuma orang tak mahu membuat di kalender hari mati ni buat. Ya, ada cuma hari ada kait. Sesuatu kait tu kalau orang nak hidup le hari mati namanya. Ada Senayan kalau nak hidup orang lain hari mati namanya. Itu terus. Kalau Rabaah
Tidak mati orang yang nak ba'ah. Tapi ujungnya mati. Akhirnya mencapai kaji ke petang. Kita sambung. Ayat 45. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik, bermula mereka yang ada di Makkah, kerana dakwah Nabi pertama kali disampaikan di tanah Makkah. Ada di situ gembong-gembong, tokoh-tokoh yang menentang, yang ingkar, yang bangkang, bahkan yang angkuh dan sombong, dikatakan kepada mereka, ittaqu ko disiko hati-hati, waspada dan takutlah, atau peliharalah dirimu, ma baina aidikum, apa yang ada baina aidikum, di hadapan kamu. Maksudnya, peliharalah dirimu, takut waspadalah kamu terhadap azab, terhadap sisa yang di hadapanmu, itu ketika di dunia. Sabuk yang kita ada ini adalah dunia, dan yang ada di hadapan kita dunia. Dunia ku sadang kita adoi, dan sarang maduk kita ke dunia. Maka disuruh dan diperintahkan kepada siapa saja, lebih-lebih kepada pembangkang, durhaka, ingkar, sombong, angkuh, menentang, kalian jagalah diri kalian. Kalau kalian tetap dalam kebangkangan, kedurhakaan, kesombongan, penentangan, permusuhan dan seterusnya kepada Nabi Muhammad atau kepada kebenaran, awas, hati-hati, waspada dan takutlah, akan datang kepada kalian nanti azab atau siksa lantaran kalian berketerusan, bakal panjang dalam kedurhakaan, kebangkangan. Karena orang kalau bakal taruhan dalam kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, permusuhan, sampai batih loh. Sampai batihnya. Di sisi Allah kan semuanya adalah batasan-batasan, aturan-aturan. Siksa pun begitu. Allah pun telah menetapkan siksa itu kapan diturunkan dan kapan diperintah. Di sisi Allah lah tercatat semua, tertulis. Itu makanya ba'ana orang meminta mati, nanti pun semua nanti pun betul. Atau bagaimana orang minta supaya nyo kena petaka, kena bencana, kalau yo memang ada siksa tu kini sekali. Kalau ada neraka tu dimasukkan kini, ini tak ada kini. So neraka ditetapkan nanti di akhirat. Karena salah sesuatu isi Allah sudah tercatat, tertulis. Kalau kalian tetap terus menerus dalam kebangkangan khawatir nanti lanjut, akhirnya nanti bosiko siksa. Bagi gambaran seketik sang ini, kalau kau baca lihat ke muka mana kau. Ampang-ampang namanya. Misalnya di siko lah ditetapkan siksa bencana petaka. Lalu nambangkang dan durhaka dan kafir, dan musyrik dan zalim segala macam belum kenal. Tapi dek taruh jauh taruhnya melanjutkan kebangkangan, kedurhakaan, terus.
Terus diperingatkan, disapu, diseru, diajak, dinasihati, tidak je. Tapi terap dalam kebanggaan. Jalannya. Tiba disiksa. Jika dia tidak jalan, jika dia tidak berketaruyan, sadar, tobat, insaf, tidak jadi. Sebutnya lah berhenti sikoh. Bisa tertengkok. Gitu. Jadi takutlah kamu itu terhadap apa yang ada di hadapanmu di dunia aku berupa siksa. Sebab siksa bagi dua. Siksa azab di dunia, di samping siksa azab di akhirat. Bagi orang beriman, siksa itu bagi dua aja. Cuma bedanya, siksa bagi orang beriman adalah berupa musibah-musibah. Untuk apapun dosa-dosanya. Pengurangi siksa akhirat. Bagi orang beriman, musibah-musibah itu azab yang didahulukan namanya. Siksa yang disegerakan di dunia lantaran dosa, lantaran kesalahan dan segala macam didahulukan di dunia. Jika orang beriman itu sabar, bisa menerima ridhonya, pengurangi sisa akhirat. Nanti di akhirat nya dapat sisa lain. Lantaran dunia lah diansur. Barangkali kau kado sisa-sisa nulai di akhirat. Cuman bagi orang kafir yang tidak beriman, itu namanya pendahuluan. Di samping azab akhirat, ada azab di dunia. Tidak ada satu dosa pun ajdaru yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disegerakan Allah. Yu'ajjilullah. Allah segerakan di dunia aku selain daripada azab siksa al-baghi, kezaliman, kelaliman, kesewenang-wenangan. Tidak ada satu pun dosa yang lebih patut untuk disegerakan di dunia ko, di samping nanti ada siksa akhirat. Selain dosa daripada kelaliman, kezaliman, lalim, zalim. Lalim sewenang-wenang, zalim. Di samping nanti ada siksa akhirat. Dan dosa pemutusan hubungan silaturahim. Dan dosa durhaka kepada orang tua. 3. Kalau ada dosa nama patut disegerakan dunia, di samping dosa, di samping sisa di akhirat, nanti kau zalim, lalim, sewenang-wenang. Kalau tidak berhenti ya satu saat, kena batunya. Karena memutuskan hubungan silaturahim, karena durhaka kepada orang tua. Ada peringatkan iko kepada orang kafir. Kalau orang kafir diperingatkan lantaran kekafiran mereka, lantaran kesyirikan mereka, lantaran penolakan mereka kepada kebenaran. Kalau kalian terus begini, nanti tiba siksa. Ittaqu ma baina aydikum. Kalau orang zalim yang suka mematuhi nubuang dan orang durhaka kepada orang tua, takutlah ikut.
Kalau kalian tetap dalam kelaliman, kezaliman, kesewenang-wenangan, tiba sesaat nanti kalian akan merasakan di samping azab di akhirat. Itu bedanya antara orang mukmin. Kalau orang mukmin, andaikan ada siksa, di mana siksa itu bukan siksa, namanya musibah. Nah, itu penghapus dosa, azab yang didahulukan berupa musibah-musibah. Pengurangi siksa di akhirat lantaran dosa-dosa. Itu keuntungan jadi orang beriman. Kita sambung balik ke jiwa. Wa ma khalfakum, dan khalfa kan di belakang. Wa ma khalfakum, ayat 45. Dan apa yang di belakangmu, belakang dunia akhirat. Di belakang kehidupan dunia, di akhirat. Maka jadilah maknanya apa yang ada, sisa yang ada nanti akan datang, yang ketiba yang akan datang nanti di akhirat. La'allakum turahmun, agar supaya kamu diberi rahmat. Kalau kamu lagi mengidahkan, memperhatikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, dan kamu lagi berhenti daripada kekafiran, kebangkaan, kedurhakaan dan kesyirikan atau kezaliman dan seterusnya, dengan cara itu kamu diberi rahmat. Kalau tidak, tunggulah. Innama nahnu muntazirun, kita sama-sama menunggu. Tarabbasu, nantilah. Mari kita sama-sama mutarabbisin, sama-sama menanti. Kau lah bahasa kepasayan lagi. Ndak jo, mari. Sama-sama kita caliak. Sama-sama kita tunggu. Kira-kira begitu. Itu namanya lampu mati. Sampai aja. Nama nanca, awak mati itu lampu. Biar lampu. Ilahin. Lah, kita lanjutkan. Lanjut pulang atau lanjut keluar? Ini lanjut ketiga. Lanjut mengaji, lanjut keluar, lanjut pulang. Wa ma ta'tihim min ayatin. Wa ma dan tidaklah ta'ti. Wa ma itu artinya tidak. Dan tidaklah ta'ti. Ta'ti datang. Kepada mereka min ayatin, daripada satu ayat pun. Min ayati, daripada ayat-ayat Tuhan mereka. Illa melainkan kanu, adalah mereka itu anha, terhadapnya ayat-ayat itu mu'ridin. Mereka itu berpaling. Ayat dibagi dua. Ayat yang tertulis Quran, ayat yang tertulis yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, tercantum dalam mushaf buku Al-Quran. Itu namanya ayat Quraniyah. Ayat Quraniyah. Yang kedua, ayat yang tidak tertulis. Itu ayat yang bisa dilihat, bisa diindra. Itu alam semesta.
Yang C ayat yang tertulis, yang satu tidak tertulis. Ada satu lagi ayat, mukjizat. Mukjizat. Misalnya mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim dan lain-lain. Itu ayat. Apa ayat? Tanda, sebagai tanda. Tanda kerasulan dan tanda dia sebagai rasul, dan juga menunjukkan tanda kebesaran Allah. Semua ayat-ayat adalah tanda. Ayat Quran ya tanda ada yang berfirman, dan begitu dan lain-lainnya. Nah, setiap kali dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat. Apakah ayat yang tertulis yang dibacakan Nabi kepada mereka? Sebab Nabi SAW setiap turun ayat dibacakan ke orang-orang banyak, termasuk kepada orang kafir musyrikin dibacakan. Kalau kini kan membacakannya di masjid, di masjid taklim. Kalau di zaman Nabi kita ambil suatu permisalan, Nabi membacakannya. Andaikan Nabi itu orang Bali, Nabi itu ayat itu dibaca ke orang Bali. Kepada orang yang sedang melakukan ritual-ritual, dibacakan Nabi ayat. Itunya. Kalau kini buat bacaan ke siapa? Ke orang elok-elok. Orang-orang tak melawan. Orang namuh. Kalau nak ketujuh pilih keluar. Dan Nabi Muhammad tu bacakan ayat kedua. Pertama kepada orang kafir, orang musyrik, di samping kepada orang mukmin. Orang mukmin zadathum imana, orang kafir tu nya. Ketambang kiang baca Nabi. Itu maka kita buat permisalan. Pergi ke daerah-daerah yang tak beragama, atau di mana tempat orang yang tidak Muslim, nyatakan situ baca ayat. Diserukan firman Allah Ta'ala begini. Itulah nanjuru dakwah itu. Itu yang dilakukan orang-orang di Amerika, di Eropa. Ini kan banyak orang masuk Islam yang ditutupi, yang ditutupi oleh media, karena mereka itu fobia, sangat takut kepada Islam, sangat takut, entah ini takut ya. Ini nampaknya ketakutan mereka itu mengakibatkan orang ingin tahu dengan Islam. Salah satu orang Jepang masuk Islam itu begitu. Mereka kan manusia, mereka kan orang-orang yang tidak mau menerima begitu saja. Mereka sedikit. Akhirnya banyak mereka yang masuk Islam. Lihat. Jadi tidaklah datang kepada mereka ayat, satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka, melainkan mereka itu mu'ridin. Melainkan mereka itu berpaling. Berpaling berarti tidak mengakui, tidak beriman dan menolak. Mu'ridin. Jawabannya, setiap kali datang satu ayat dibacakan Nabi, atau mereka diperlihatkan mereka tanda-tanda. Contoh, kalau ayat tidak tertulis kalau ayat tidak tertulis, patang gampo 2 kali di sana ya, di ngarai 4,5 ya, 4,5. Kalau bagi orang-orang yang beriman, mereka cepat larikan ke langit. Baca subhanallah atau la haula wala quwwata illa billah, atau berdoa. Bagi orang ilmiah, lariannya ke ilmiah. Bagi orang ilmiah,
dilariannya ke ilmiah. Bagi orang kafir dilarikannya ke fenomena alam, gejala alam. Bedanya itu. Selalu berkelit dan berkelah mencari begini. Iya, itu ilmiah. Saya mencari ilmiah. Itu memang fenomena, iya. Itu memang peristiwa, kejadian, iya. Yang nak mereka akui itu adalah ada penguasanya. Itu yang mereka akui. Mereka berpaling mengakui itu. Kadang sebagian kaum muslimin ikut-ikutan itu. Ilmiah ya, tidak kita tentang ilmiah itu dah. Bahasa bumi berputar pada diri sendiri itu ilmiah iya, tapi yang menetapkan itu tidak ada kui. Ya betul. Setiap benda jatuh ke bawah, iya ilmiahnya begitu. Tapi yang menetapkan benda jatuh ke batu, itu yang tidak mereka kaji lah. Semuanya gampang. Ampuh, banjir, badai. Betul itu. Lantaran tapi tidak boleh berhenti di sini. Segala sesuatu ada sebab. Segala sesuatu ada sebab. Kita baca dalam kitab-kitab bahasa terjadinya berbagai macam bencana, salah satunya gempa, itu merupakan bentuk bahasa alam ko, termasuk bumi ada yang berkuasa, ada yang mengatur, ada yang merintah, ada yang menetapkan hukum hakam, sekaligus teguran dan sapaan dan peringatan kepada orang yang lengah dan lalai. Kira-kira itu. Orang-orang ada yang setiap disapa, setiap tegur tu tidak ngubris. Biasa saja. Tidak menyawu aja. Tahu tidak menyawu? Tidak nyangkui. Biasa saja. Ini dah. Tapi orang beriman, setiap ada ayat Allah, baik ayat tertulis atau tidak tertulis, menggetarkan jiwa mereka. Orang-orang siswa kan, maya-maya, pak-pak kan capek balik ke langit itu. Saya terjadi, mereka lari ke langit sekali. Bahkan di hujan panih pun mereka lari ke atas sekali, hujan panih. Kalau itu kan alam lah. Hukum alam, fenomena alam. Tapi orang-orang sesat lari. Sana mati kok. Mati bagayut. Mati berdarah ya. Capek dikembalikan. Kalau datang kok, tinggal memasukkan kaji ke situ. Kepada orang kafir, orang musyrik, orang durhaka, orang bangkang, setiap dibacakan ayat-ayat Allah, diterangkan, dijelaskan, mereka berpaling. Berpaling ko, ada yang langsung menolak, mengingkari, ada yang menentang, ada yang mengalihkan kepada teori-teori, segala macam teori ilmu pengetahuan yang tak pasti. Semuanya itu adalah muak. Kan ujung muak tak? Muak ujung. Semuanya mu'ridin. Mereka berpaling. Ada yang paling seketik, ada yang paling kadang, ada yang menyenggeng, ada yang menentang, ada yang paling hati-hati badan-badan paling, semuanya mu'ridin. Jangan kita sampai termasuk orang mu'ridin. Setiap ada ayat kita tentang, kita lawan, kita alihkan, kita putar. Cukuplah orang kafir saja begitu. Cukuplah orang-orang musyrik saja begitu. Dan kita jangan alih-alih aja lah. Ilmiah jadi. Fenomena alam jadi. Bencana alam jadi. Tapi di balik itu Iko adalah peringatan, cobaan,
teguran daripada raja penguasa alam. Itu kira-kira begitu. Ini nampaknya sesuai dengan petang nak. No hinnya lah sampai lah. Kan berjalan sampai ke Beteh, berlari sampai ke pulau, mengaji sampai selesai. Setelah selesai kita mengaji sampai ila kanu anha mu'ridin. Capeknya kita tamai Yasin ko Ramadan ko tinggal 3 hari sampai hari ni. Capeknya kita cuba ko sahabi kaji rayo tibo. Rayo tibo kaji habis. Itu ngaji wak. Tamai Yasin ko tapi jangan capeknya tamai. Jangan capeknya tamai. Tamai jangan lambik mana. Kalau capeknya tamai, lemu ke rayo le. Kalau lambik mana, rayo tibo. Tengah-tengah tu. Sekian, semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.